Iya, bisa nanti saya kirim. Soalnya ini coba dijawab dulu nomor satu. Yang bukan bidang akuntansi adalah langsung dijawab. Nanti saya kirim kok ini soalnya, jangan khawatir. Ya, yang lain kok nggak jawab. Oh ya udah nggak apa-apa, ngikutin aja ya, diikutin aja Mbak Nurayati. Ini jawabannya C. Sudah jelas kan kalau auditing pasti berhubungan sama akuntansi. Itu yang jadi setelah perusahaan bikin laporan keuangan, terus ada namanya auditor, itu yang bagian mengaudit. Jadi mengaudit itu membuktikan apakah laporan keuangan yang dibikin sama perusahaan itu sudah sesuai dengan kenyataan yang ada atau belum. Jadi kalau misalnya nggak sesuai, nanti bisa dilaporkan gitu. Kalau akuntansi manajemen ya jelas ini bidang akuntansi, namanya aja udah ada akuntansinya, tapi lebih ke arah manajemen. Jadi gimana perhitungannya manajemen itu untuk menjalankan perusahaan, itu namanya akuntansi manajemen. Nah, kalau matematika kan jelas ini dari kita SD, bahkan TK pun sudah ada pelajaran matematika kan. Ini bukan akuntansi. Kalau anggaran itu masih akuntansi, soalnya jadi kita bikin anggaran, bikin perhitungan keuangan, kita mau pakai kayak gimana ke depannya, berapa budgetnya, itu namanya anggaran. Saya paham sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Kalau nggak ada lanjut ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja tanya. Kalau nggak ada yang tanya berarti saya lanjut. Ya, waalaikumsalam, nggak apa-apa. Oke, sinyalnya mungkin Mbak Rita sekian. Oke, nomor 2 dijawab ya, nomor 2 langsung dijawab yuk. Seorang auditor harus menguasai bidang apa? Ada yang tahu kenapa jawabannya itu? Nah, oke. Tahu ya, tadi kan barusan saya jelaskan berhubungan sama nomor 1, bidang auditing tadi. Jadi jawabannya B, auditing. Gimana caranya seorang auditor itu mengaudit laporan keuangan, itu namanya auditing. Jadi gimana cara meriksanya, gimana cara mendeteksi kesalahan pencatatan atau kesalahan transaksi, itu namanya mata kuliah auditing atau bidang auditing. Kalau akuntansi keuangan ya itu pencatatan, gimana cara kita bikin laporan keuangan, mencatat semua transaksi yang ada, itu namanya akuntansi keuangan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Paham? Ya, ada yang bertanya. Kita lanjut ke soal ketiga ya. Soal ketiga, dalam penyusunan laporan keuangan, seorang akuntan harus berpedoman pada ada yang tahu PABU itu singkatan apa? PABU singkatan apa? Ada yang tahu Mbak, PABU singkatannya apa? Halo, dengar suara saya? PABU singkatannya apa? Ini kok yang jawab cuma 2 orang, yang lain kemana? Halo, bisa dengar suara saya?
Oke. Ada yang tahu PABU singkatannya apa? Nggak ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu, Mbak? PABU itu kepanjangan dari apa? Kok nggak ada yang jawab ya? Masih ada orang kan di sana? Oke, langsung aja deh. PABU itu prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu Generally Accepted Accounting Principle, yang ada di mana PPT modul 1. Saya nulisnya yang general. Kalau bahasa Inggrisnya yang generally accrual basis. Apa itu Mbak Munifa? Ini accepted principle. GAAP. Jadi diingat-ingat ya. Namanya GAAP. Konsepnya secara akrual, nanti kan ada di soal berikutnya. Kita lanjut ya ke soal ini. Sudah paham ini? Jadi kalau menyusun laporan keuangan harus berpedoman pada PABU. Nah, tapi ada kayak aturan semacam undang-undangnya. Sebenarnya bukan undang-undang sih, cuman seperti itu, namanya PSAK. Jadi semua gimana caranya bikin laporan keuangan, apa aja kriterianya itu ada di PSAK. Ya. Sekarang lanjut ke soal nomor 4. Yuk langsung dijawab. Nih, dasar pencatatan akuntansi yang diharuskan. Ya, dasar akrual. Masih ingat dasar akrual itu apa? Kemarin di modul 2 sudah saya jelaskan kan? Apa bedanya sama dasar tunai? Bedanya dasar akrual sama dasar tunai. Ya, betul. Terus kalau dasar tunai apa? Ini yang lain kemana ya? Kok nggak ada suaranya ya? Bisa dengar saya kan? Mbak Evi, Mbak Nurhayati, Mbak Mujiati, Mbak Dewi Kasana. Ini tambahan ada yang jawab semua. Oke, langsung ya. Kalau dasar tunai itu pencatatannya sewaktu ada transaksi kas keluar atau masuk. Jadi, tapi kalau dasar akrual sewaktu transaksi terjadi. Jadi walaupun kas belum masuk atau belum keluar, tapi sudah ada transaksi, kalau dasar akrual dicatat.